Venezuela, sebuah nama yang pernah identik dengan kekayaan tak terbatas dan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun hari ini, cerita itu berubah menjadi tragedi. Bagaimana mungkin negara yang duduk di atas emas hitam, rakyatnya justru mengais sampah untuk makan? Di tengah jeritan kelaparan itu, satu sosok berdiri tegak, dikelilingi kemewahan yang kontras. Inilah kisah Nicolás Maduro, antara propaganda, kekuasaan, dan realitas yang menyakitkan. Jauh sebelum istana Miraflores menjadi rumahnya, Nicolás Maduro hanyalah seorang supir bus di Caracas. Lahir dari keluarga kelas pekerja, ia tumbuh di jalanan, menjadi pemimpin serikat buruh yang vokal. Karismanya di jalanan menarik perhatian Hugo Chavez. Tak ada yang menyangka, pria di balik kemudi bus ini suatu hari akan memegang kemudi sebuah negara. Ia adalah murid setia, bayangan yang selalu ada di belakang sang komandante. Kematian Chavez pada 2013 adalah titik balik. Maduro mewarisi tahta, tapi bukan karisma pendahulunya. Ia berjanji melanjutkan revolusi, namun yang ia bawa adalah kehancuran ekonomi. Harga minyak dunia anjlok, salah urus manajemen dan korupsi mulai menggerogoti fondasi negara. Namun di televisi nasional, Maduro tetap tersenyum, menjanjikan surga, sementara neraka mulai bocor ke permukaan. Mata uang Bolivar menjadi tidak berharga. Hiperinflasi meledak hingga jutaan persen. Bayangkan, Anda perlu membawa uang sekeranjang hanya untuk membeli sepotong roti. Rak-rak supermarket kosong melompong. Obat-obatan langka. Rakyat Venezuela mulai kehilangan berat badan secara massal. Sebuah fenomena yang disebut diet Maduro. Tapi, apakah sang presiden ikut berdiet? Disinilah kemarahan dunia memuncak. Saat rakyatnya mengais sampah, Nicolás Maduro tertangkap kamera sedang menikmati stik berlapis emas di restoran mewah Salt Bay di Istanbul. Ia tertawa, menghisap cerutu seolah tak ada beban. Video itu viral, menjadi simbol paling brutal dari ketimpangan di Venezuela. Bagi Maduro, sanksi ekonomi hanyalah narasi untuk rakyat kecil, bukan untuk elit istana. Maduro tidak sendirian. Ia dikelilingi oleh oligarks, elit baru yang kaya raya dari korupsi negara. Sementara rumah sakit mati listrik, mereka berpesta di country club Caracas. Anak-anak pejabat memamerkan mobil sport dan liburan ke Eropa di Instagram. Kesenjangan ini bukan lagi jurang, melainkan samudra yang memisahkan penguasa dan rakyatnya. Ketika rakyat protes, jawabannya adalah peluru dan gas air mata. Munculnya Juan Guaido sempat memberi harapan. Namun, Maduro memiliki satu kunci yang tak dimiliki oposisi, loyalitas militer. Dengan memberikan kekuasaan ekonomi dan tambang emas kepada para jenderal, Maduro membeli perlindungan mereka. Demokrasi telah mati, digantikan oleh rezim yang mempertahankan tahta di atas darah demonstran. Putus asa, jutaan rakyat memilih pergi. Ini adalah krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern Amerika Latin, bahkan menyaingi Suriah. Lebih dari 7 juta orang meninggalkan rumah mereka, berjalan kaki melintasi pegunungan Andes yang membeku, menuju Kolombia, Peru, hingga Chili. Mereka bukan turis, mereka adalah korban dari ambisi satu orang yang enggan turun tahta. Hari ini, Nicolás Maduro masih berkuasa. Ia menari salsa di atas panggung kampanye, sementara di sudut-sudut kelam Caracas, lampu-lampu padam dan perut-perut berbunyi. Ia adalah simbol dari ketahanan rezim otoriter di era modern. Seorang raja yang lebih memilih memerintah di atas reruntuhan daripada menyerahkan kekuasaan demi kemakmuran rakyatnya. Venezuela, tanah yang diberkati Tuhan, kini dikutuk oleh